Sayangilah orang tuamu, terutama ibumu yang telah membesarkan kamu, yang telah melahirkan kamu melalui rahimnya. Untuk itu, percayalah, tanpa ibu yang orang baik, tanpa ibumu yang mempunyai pikiran yang sangat baik, percayalah, kamu tidak akan menjadi orang baik. Jangan sekali-sekali ada percekcokan yang didengar oleh seorang anak. Kalau menurut saya, janganlah memilih nikah muda. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan dulu. Wah, hari ini kita sangat senang sekali nih Mister Puisi sebagai tim Mister Puisi, karena kita udah ada di tempat yang berbeda nih Mister Puisi. Nah, teman-teman di rumah, jadi seperti yang kita bilang, jangan pernah bosan nonton channel Mister Puisi karena kita punya banyak banget hal-hal menarik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tentang perempuan. Nah, pasti teman-teman di rumah juga yang menonton itu senang banget ngedengar pembahasan kita kali ini. Nah, Mister Puisi, hari ini kita bakal membahas susahnya menjadi perempuan nih Mister Puisi. Gimana pendapat Mister Puisi? Ya, kalau membicarakan mengenai perempuan, seorang laki-laki pasti sangat menarik. Iya. Tetapi dibalik kesemuanya itu, sesungguhnya perempuan itulah yang sangat berarti bagi kehidupan seorang anak. Bagaimana seorang anak itu dibimbing sejak kecil, sejak bayi sampai dia dewasa. Tanpa ibu, tanpa seorang yang perempuan yang berbudi luhur, niscayalah seorang anak itu tidak mempunyai masa depan yang baik. Untuk itu, hari ini kita wajarlah membahas bagaimana seorang perempuan itu, bagaimana seorang perempuan itu akan menjadi ibu rumah tangga, sehingga apa yang diprogramkan oleh setiap keluarga untuk mendapatkan anak yang baik, anak yang nantinya sukses, anak yang mengabdi kepada orang tua, itu sesungguhnya ada di telapak kaki ibunya. Wah, nah Mister Puisi, dengan tema kita hari ini nih, susahnya menjadi seorang perempuan nih Mister Puisi. Mister Puisi itu setuju nggak sih dengan pendapat bahwa sebenarnya menjadi perempuan itu susah gitu? Sangat sulit. Karena apabila kita mendapatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai pendidikan yang baik, tidak mempunyai akhlak yang baik, betapapun hebatnya dia nantinya, kalau kurang bisa mendidik anak, percayalah, anaknya tidak akan menjadi orang yang baik. Karena apa? Pergaulan seorang perempuan saat dia dilahirkan sampai dia dewasa, bagaimana lingkungannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana sekolahnya, dan bagaimana dia memperjuangkan dirinya untuk bisa survive, untuk hidup lebih hebat lagi, dan bisa sukses dalam masyarakat yang begitu kompleks saat ini. Untuk itu, percayalah, marilah kita berpikir, sayangilah orang tuamu, terutama ibumu yang telah membesarkan kamu, yang telah melahirkan kamu melalui rahimnya. Untuk itu, percayalah, tanpa ibu yang orang baik, tanpa ibumu yang mempunyai pikiran yang sangat baik, percayalah, kamu tidak akan menjadi orang baik. Wah, itu sebuah pesan juga ya Mister Puisi buat teman-teman di rumah, kalau kita harus menghormati seorang ibu kita dan seorang perempuan, begitu ya Mister Puisi. Nah, Mister Puisi, dengan adanya argumen nih susahnya menjadi seorang perempuan, kalau dibandingkan dengan laki-laki, sebenarnya apakah argumen ini memang benar gitu, bahwa menjadi perempuan itu lebih susah dibandingkan menjadi seorang laki-laki gitu? Memang demikian, seorang perempuan itulah saya bilang ibu rumah tangga. Memang untuk mengurus rumah tangga sepertinya simpel sekali. Tetapi bagaimana mengurus anak, menjadi anak yang berguna di masyarakat nantinya, itu sangat sulit.
Tetapi jangan lupa, tanpa dukungan seorang suami yang baik, tanpa dukungan seorang suami yang mempunyai pemikiran yang positif, pemikiran yang baik, maka seorang perempuan ini pun akan sulit membina keluarganya. Untuk itu, percayalah, nanti anak ini harus menghargai orang tua, terutama ibunya. Karena pendidikan seorang ibu kalau salah menyebabkan anak-anaknya pun akan mempunyai pemikiran yang salah. Coba lihat belakangan ini, banyak fenomena gunung es, betapa pentingnya pendidikan seorang ibu, seorang perempuan dalam hal ini. Percayalah, kalau ibu selalu memanjakan anaknya, baik anak perempuan maupun anak lakinya, kalau terlalu memanjakan, terlalu mengidolakan anaknya, ya, bahwa anaknya itu paling hebat dan harus dimanja, percayalah, anak ini nantinya akan mempunyai sifat yang sombong, sifat yang angkuh, sehingga mereka suatu saat akan mengalami kejadian-kejadian yang buruk seperti yang terjadi di masyarakat saat ini. Untuk itu, percayalah ibu-ibu di rumah, didiklah anak ibu untuk menjadi orang yang baik. Nah, caranya bagaimana? Semenjak bayi, pastilah anaknya ini pasti tidur di sebelah ibunya. Nah, tetapi lain di Eropa. Ini kita ngomong di Indonesia. Ya, selalu anak itu selalu pasti tidurnya sebelah ibunya. Sampai dia besar, sampai umur dia sudah mengerti bagaimana sebuah cerita, tetap bersama ibunya. Nah, saat itulah ibu itu harus bisa memberikan petuah-petuah, memberikan informasi yang baik, positif, sehingga perjalanan anak itu akan menjadi semuanya positif dan tidak menjadi orang yang jahat. Nah, tetapi kalau di Amerika itu beda. Bedanya gimana, Mr. Puisi? Di Amerika, seorang bayi sudah terpisah. Tidurnya terpisah, ditaruh di box bayi, di lain kamar, kemudian dikasih CCTV. Dia hanya mengontrol dari kamar yang berbeda. Nah, itulah perbedaan bagaimana kehidupan seorang bayi sampai dia dewasa di Indonesia kalau kita dibandingkan misalnya di Amerika. Nah, mereka dipantau dengan CCTV. Nah, kadang-kadang bayinya itu menangis tidak dicuekin aja sampai dia berhenti menangis. Nah, kalau kita kan dikit menangis, aduh saya. Nah, itu sebetulnya pendidikan yang tidak membuat mental seorang anak tuh tidak kokoh, tidak kuat. Kalau di sana dibiarkan besar mandiri sendiri. Nah, tetapi tetap mereka memberikan pendidikan yang baik, memberikan layak untuk bisa berkembang melalui pendidikan yang ada di sana. Tetapi setelah mereka dewasa, baru mereka bimbing. Ya, misalnya mereka diajarin di rumah seperti di sekolah. Sehingga masyarakat di Amerika itu kadang-kadang umur 3 tahun udah bisa membaca dan lain-lain. Nah, itu pendidikan di Amerika seperti itu. Pada prinsipnya tidak pernah orang asing, terutama yang saya tahu di Amerika itu, tidak ada orang memanjakan anaknya. Apalagi di situ ada program umur 15 sudah bisa kerja. 15 sudah bisa bekerja, udah ada SIM, bisa bekerja. Tetapi kita di sini masih terbelakang. Kita anggap umur 15 masih anak-anak kecil. Nah, coba kita lihat di Bali International School di Bali. Itu mereka sudah pendidikannya seperti di luar negeri. Kemudian sistem pendidikannya di Bali International School ini luar biasa bagusnya. Nah, mereka dibiarkan mandiri. Kadang-kadang mereka mau pergi pulang pun naik Gojek, naik Gokar. Coba. Nah, kenapa demikian? Karena mereka udah dibiasakan dari kecil, udah biasa mandiri. Nah, demikianlah perbedaan pendidikan mulai sejak bayi sampai dia dewasa di Indonesia maupun di luar negeri, terutama yang kita ngomong
ceritakan tadi kehidupan di Amerika. Iya, Gitu loh. oke. Mr. Puisi, kalau berbicara terkait yang tadi nih, Mr. Puisi, kalau sebenarnya didikan anak itu tergantung ibunya. Berarti kalau dilebih luaskan lagi gitu pembahasannya, apakah pendidikan ibu itu jauh lebih berpengaruh gitu kepada anak dibandingkan pendidikan seorang ayah, atau kedua-duanya imbang sebenarnya gitu? Ya, sebetulnya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak adalah ibunya. Makanya janganlah dan berhati-hatilah berkomunikasi antara ibu dengan bapak. Jangan sekali-sekali ada percekcokan yang didengar oleh seorang anak. Nah, contohnya ini memang betul-betul terjadi. Ada seorang keluarga itu mempunyai anak, kalau nggak salah umurnya 2 tahun. Nah, kemudian ibu bapak itu sering sekali cekcok, sering berantem. Nah, kadang-kadang seorang ibu ini saking dia keselnya, dia nggak berani sama suaminya, kadang udah sakit hati, terlalu ditekan. Dia tuh berantem di depan anaknya. Nah, ibunya itu memperlihatkan di depan anaknya, anak 2 tahun loh. Iya. Anak 2 tahun, dia berantem, dia tepok sendiri, pipinya pok gitu. Waduh. Nah, suaminya karena dia kesal juga, dia diamkan. Seorang anak 2 tahun pun, pada saat mereka berteman sama susternya, dia sering melakukan begini. Pok, coba. Bayangkan, umur 2 tahun pun bisa meniru perilaku orang tuanya. Nah, untuk itu perlulah keseimbangan hidup antara ibunya dan bapaknya. Sebetulnya pengaruh untuk membesarkan anak, pengaruh untuk mendewasakan anak, pengaruh untuk menjadi anak itu menjadi yang baik dan sukses, pengaruh kedua orang tuanya ini sangat penting. Nah, apabila tiap hari cekcok di depan anak, pecahlah, anak itu akan frustasi, akan menjadi yang tidak kita bisa harapkan nantinya. Nah, untuk itu janganlah cekcok dengan istri ataupun dengan suami di depan anak. Betapapun perbedaan pendapat di antara kita, suami dan istri, hendaknya anak itu janganlah mengetahui. Kalau dia mengetahui, dia akan berpikir keras, kenapa orang tuanya seperti ini. Nah, itu dia bisa frustasi, dia bisa menjadi anak yang bandel di luar. Itu. Nah, wah, berarti memang sebenarnya kalau untuk pengaruh itu antara ibu dan ayah harus berkomunikasi ya, Mr. Puisi, supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau berbicara terkait tadi adanya cekcok segala macam nih, Mr. Puisi, dari hubungan suami istri, nah itu ada nggak sih pengaruhnya dari mental wanita dengan laki-laki? Itu sebenarnya kalau di dalam sebuah pernikahan nih, Mr. Puisi, yang harus lebih kuat mental itu perempuan atau laki-laki? Sebetulnya yang harus kuat mental adalah seorang perempuan. Kadang-kadang mungkin baru perkawinan itu baru awalnya mungkin sangat harmonis. Ketika dalam perjalanan kehidupan makin sulit, biaya makin besar, selalu dalam keadaan kekurangan. Itulah benih-benih percekcokan yang terjadi antara suami dengan istri. Tetapi kalau kita mempunyai jiwa besar, kita seorang istri misalnya udah memilih pasangan yang seperti itu, yang udah dipikirkan dalam-dalam, hendaknya kita harus dari nol berdua. Bagaimana caranya membesarkan dan bagaimana caranya kita hidup sukses. Nah, untuk itu prihatinlah. Nah, kadang-kadang ini juga bisa menyebabkan hal-hal yang menjadi perceraian, musibah dalam rumah tangga. Kadang-kadang ini tidak ada keterbukaan antara suami dan istri. Terutama suaminya. Ini yang sangat tertutup bidang keuangan misalnya. Akhirnya istrinya pun curiga. Makin maju suaminya, istri makin curiga. Makin maju dan makin sukses, curiga. Karena godaan seorang bapak ini sangat banyak, karena dia selalu ada di luar rumah. Sedangkan ibu-ibu adalah jarang
tergoda oleh orang lain ataupun orang luar. Tetapi kalau kehidupan keluarga ini selalu cekcok dan selalu tidak harmonis, percayalah seorang istri pun bisa tergoda oleh orang lain. Iya. Nah, itulah bagaimana kita membuat harmonisasi dalam berkeluarga. Iya. Itulah pentingnya kehidupan seorang bapak dan ibu itu harus betul-betul baik sehingga dapat sebagai panutan untuk anak-anaknya. Iya. Itulah. Oke, nah Mr. Puisi, kalau berbicara terkait yang tadi nih menjaga keharmonisan, terus menjaga seorang anak, gimana pendapat Mr. Puisi terhadap perempuan-perempuan yang memilih nikah muda, Mr. Puisi? Kalau menurut saya janganlah memilih nikah muda. Iya. Karena dulu saya termasuk juga memilih yang pernikahan muda. Oke. Berarti dari pengalaman ya? Pengalaman sangat pahit. Sehingga itu sulit sekali kita bisa mempertahankan bagaimana harmonisasi sebuah keluarga ini bisa terjamin mulus. Iya. Karena apa? Seorang perempuan kadang-kadang sangat egois, terlalu cemburu, terlalu posesif. Iya. Nah, bagaimana kita bekerja di luar itu kalau pulang telat setengah jam pun sudah marah, ya cemburu. Sedangkan dia nggak tahu traffic jam ini kan makin hari makin sulit untuk bisa kita tepat waktu di rumah. Apalagi waktu itu kita naik bus misalnya, atau naik motor, ataupun naik mobil, traffic jam makin hari makin macet. Nah, hendaknya seorang perempuan, percayalah, seorang laki-laki kalau hidupnya harmonis tidak akan mempunyai pikiran untuk nyeleweng di luar. Yeah. Apabila seorang istri sangat menghargai laki-lakinya, sangat menghargai suaminya, percayalah suaminya pun akan menghargai istrinya. Kalau istrinya galak, posesif, dikit-dikit cemburu, orang ngelirik ke samping pun tidak boleh, lirik ke kiri nggak boleh, kanan nggak boleh, disuruh kita lirik ke depan aja, malah disuruh pakai kacamata kuda. Percayalah, seorang suami ini pasti akan mencari kehidupan yang lebih happy di luar. Iya. Itulah. Makanya seorang ibu itu harus bijaksana dan harus bisa mendidik anak sehingga anak pun nantinya hidupnya sejahtera karena mereka ngelihat pendidikan orang tuanya cukup harmonis. Iya. Gitu. Wah, luar biasa ya Mr. Puisi ya. Nah terakhir nih Mr. Puisi kasih pesan nih buat penonton yang di rumah, khususnya anak-anak muda, wanita yang di rumah dengan menjalani susahnya menjadi seorang perempuan nih Mr. Puisi. Bisa nggak Mr. Puisi kasih pesan-pesan supaya mereka tetap semangat gitu menjadi seorang perempuan gitu? Seorang perempuan, seorang ibu adalah panutan dari anak-anaknya. Tanpa ibu, tanpa perempuan yang baik, anaknya tidak akan menjadi orang yang baik. Tetapi kalau kita mempunyai ibu yang sangat luhur, mendidik anaknya dengan bersih, dan selalu mengajarkan kita dalam hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang positif, percayalah, kita dilahirkan di bumi ini akan menjadi orang baik seperti mamahnya. Itu loh. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Nah, itulah dia pembahasan kita mengenai susahnya menjadi seorang perempuan. Jadi nyatanya memang bahwa kalau dibicarakan menjadi seorang perempuan itu ada susahnya ya Mr. Puisi. Namun kembali lagi kalau di dalam hubungan rumah tangga itu menjadi seorang perempuan itu harus ada komunikasi yang baik dengan seorang laki-laki. Supaya apa? Supaya hubungan di dalam keluarga itu tetap harmonis gitu teman-teman. Nah Mr. Puisi sebelum berakhir saya mau minta satu puisi. Gimana, siap nggak? Harus siap. Oke, harus siap. Karena ini channel Mr. Puisi gitu loh. Kalau Mr. Puisi nggak siap, siapa yang berpuisi gitu? Kita berpuisi saja di dalam mimpi. Iya. Gitu loh. Oke, silakan diambil judulnya.
Saya akan mengambil kali ini mengambil tangan kiri. Oke, ya. Ya. Nah, apakah Apakah judulnya? Tolong dibacakan. Oke, sebentar. Nah, wah, judul kali ini pengkhianat, Mr. Puisi. Pengkhianat. Iya. Waduh. Waduh. Pengkhianat itu kan sangat ini ya, apa namanya? Sangat luas. Iya. Pengkhianat. Wah, ini masih berpikir dalam-dalam ini bagaimana membuat Perlu puisi waktu, perlu waktu. pengkhianat. Pengkhianat. Oke. Pengkhianat itu kan bisa pengkhianat terhadap bangsa, Iya. bisa pengkhianat terhadap usaha, Iya. bisa pengkhianat terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan sangat luas. Iya. Kehidupan yang baik dan sempurna haruslah menjunjung tinggi kesetiaan. Ketika kita tidak setia dengan perusahaan kita sendiri, ketika kita tidak setia dengan perusahaan kita sendiri ya, yang telah membesarkan kita, sehingga kita bisa hidup seperti sekarang ini. Percayalah, apabila saatnya setelah kamu dibesarkan oleh sebuah perusahaan, saat itu kamu menjadi pengkhianat di dalam perusahaanmu sendiri, membocorkan segala rahasia yang ada di perusahaan sendiri. Percayalah, pengkhianatanmu itu akan menjadi sebuah kehancuran untuk dirimu sendiri. Maka janganlah berkhianat dengan perusahaan yang telah membesarkan kita. Apalagi kita mengkhianat kepada teman kita yang banyak membantu kita, percayalah kita akan hancur lebur di kemudian hari. Gitulah. Oke, luar biasa. Terima kasih Mr. Puisi untuk hari ini, dan teman-teman di rumah terima kasih sudah menonton channel Mr. Puisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali, bye-bye. Tepuk tangan.